ibadah hari ini? Jangan makan ya, minum, ataupun main-main. Ikuti ibadah ini seperti kalian ibadah di gereja. Ajak papa mama kalian, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ikut ibadah online bersama-sama. Menurut catatan Alkitab, Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Mau tahu lebih lanjut lagi, ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya adik-adik. Sebelumnya kakak mau berdoa dulu untuk kalian semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami semua masih bisa berkumpul bersama keluarga kami bisa makan dan minum yang cukup ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Agar kiranya ibadah kami ini bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, siapkan hati dan pikiran kalian untuk Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Balik lagi ke Kak Amel dan Kak Kayla. Dan juga ada Kak Rahel yang udah mandi, makan. Yuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ayo Kak. Ayo tepuk tangannya adik-adik. Digoyangin badannya. Siapkan hati kita ya adik-adik. Yuk, siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Yuk kita mau nyanyiin lagu Immanuel. Lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik ya. Ayo tutup matamu adik-adik. Ku tidak takut, Kau besertaku. Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Katakan ku tidak takut, ku tidak
takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Katakan Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Kita nyanyikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Katakan ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau beserta kami Tuhan Kau Yesus. besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Katakan Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik buat kita sembah Tuhan. Kita perkatakan yang baik-baik. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau baik Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau ajaib. Haleluya. Yuk, sekarang kakak ajak adik-adik buat lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan Tuhan. Terima kasih atas sukacita ya Bapa. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya dan yakin Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau berikan roh-roh sukacita ya Tuhan buat setiap kami Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus, urapi kami ya Bapa, ajar kami Tuhan, berikan kami ya roh dengar-dengaran ya Tuhan Yesus, agar kami bisa mengerti Tuhan, semua cerita tentang firman-Mu ya Bapa, yang akan dibawakan oleh kakak gereja anak Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau sangat baik bagi kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita siapin Alkitabnya dan buka buku catatannya. Kali ini kita akan belajar dari Nuh yang memilih taat. Karena takut akan Tuhan membuat kita menaati perintahnya yang terdapat dalam Kejadian 6-9. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, setelah penciptaan Adam dan Hawa, mereka berbuat dosa adik-adik. Dan mereka akhirnya diusir dari Taman Eden, dan setelah itu makin bertambah banyaklah jumlah manusia di bumi yang lahir dari dosa adik-adik. Dan mereka banyak sekali yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak hidup benar adik-adik, dan itu membuat hati Tuhan sangat sedih. Tapi ada satu keluarga yang hidup saleh, yaitu keluarga Nuh. Mereka hidup takut akan Tuhan dan mereka menuruti perkataan Tuhan. Nah, Tuhan mempunyai satu tugas yang sangat penting bagi Nuh. Yuk sama-sama kita buka di Kejadian 6 ayat 13 sampai 15. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Wah, kira-kira Nabi Nuh mau nggak ya melakukannya? Kira-kira apa nanti orang-orang gak memikir yang aneh-aneh? Karena adik-adik, bahtera itu atau kapal yang besar biasanya dibuat di mana? Di daratan atau di perairan? Biasanya di perairan ya. Tapi kali ini Nuh taat adik-adik. Mereka bekerja sama untuk membuat bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dari kayu gofir dengan panjang dan lebar yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan juga sesuai dengan perintah Tuhan bahwa nanti di dalam bahtera tersebut ada juga binatang-binatang yang ikut bersama dengan mereka. Pada saat pembuatan bahtera adik-adik, banyak orang yang menertawakan Nuh, banyak orang yang mengolok-olok Nuh dan menganggap bahwa Nuh itu tidak waras adik-adik karena membuat bahtera. Dan kalian tahu pembuatan bahtera itu sekitar 100 tahun lamanya adik-adik. Tapi Nuh tidak marah adik-adik, dia tidak kesal. Dia justru memberitahu teman-teman yang lain atau orang-orang lain untuk bertobat kepada Tuhan dan hidup benar kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang tidak mengindahkannya adik-adik. Mereka tetap berbuat tidak benar. Dan akhirnya sampailah bahtera itu dibuat oleh Nuh adik-adik. Dan semua binatang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan masuk ke dalam bahtera itu. Termasuk Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya adik-adik. Setelah itu, setelah semuanya masuk, persiapan sudah disiapkan, akhirnya Tuhan menutup pintu bahtera tersebut adik-adik. Dan setelah ditutup adik-adik, kalian tahu apa yang terjadi? Terjadilah hujan yang sangat lebat selama 40 hari dan 40 malam. Hujan itu terus dan terus adik-adik, sampai akhirnya gunung-gunung juga semuanya tertutup adik-adik. Dan kira-kira Nuh berada di dalam bahtera itu kurang lebih selama 1 tahun adik-adik. Tetapi dalam 1 tahun itu Tuhan tetap pelihara Nuh di dalam bahtera adik-adik. Dan setelah itu adik-adik, diketahuinya lah bahwa bumi telah air telah surut adik-adik dan bisa ditempati kembali. Akhirnya bahtera tersebut mendarat di pegunungan Ararat adik-adik, dan Nuh keluar beserta dengan binatang-binatang yang ada adik-adik. Dan kalian tahu apa yang dilakukan setelah keluar? Nuh melakukan persembahan kepada Tuhan adik-adik. Nuh melakukan mezbah dan Tuhan sangat senang dengan
persembahan yang Nuh sampaikan adik-adik. Dan Tuhan mengingat sebuah perjanjian kepada Nuh adik-adik, yaitu Tuhan menaruh busur di atas langit adik-adik sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah mencurahkan air bah lagi adik-adik. Dan Tuhan mulai mengasihi kita semua adik-adik. Yuk sekarang kita belajar untuk sama-sama punya sikap hati yang takut akan Tuhan adik-adik. Kita hormat kepada Tuhan, maka kita akan belajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita tetap taat adik-adik. Nah itu cerita untuk minggu ini adik-adik. Yuk sekarang semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk taat kepadamu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayat 3-5 beginilah bunyi firman-Nya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak undang lagi yuk sekali lagi adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadahnya, kita mau selesai dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk semua adik-adik, papa mama, adik, kakak, semua yang ada di rumah yang ikut ibadah, yuk berdiri sama-sama. Kita angkat kedua tangan kita mau berdoa dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami bersyukur, kami boleh beribadah menyenangkan hati Tuhan. Melalui pujian, penyembahan kami, biar semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kami mau pulang Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan, biar berkat penyertaan, perlindungan Tuhan, selalu ada buat setiap adik-adik, keluarga, orang tua di rumah. Kemanapun mereka pergi, Tuhan menyertai, melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidupmu terus menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita tetap setia mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.